wa Ismail wa Idris wa Dzul Kifl. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kepada kisah Nabi Ismail wa Idris dan kisah Nabi Idris wa Dzul Kifl dan kisah Nabi Dzul Kifl. Kullum minat sabirin, semuanya itu termasuk orang-orang yang sabar. Wa Idris wa Dzul Kifl, kullum minat sabirin, mereka semua minat sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, karena sabar maka kami beri pahala kesabaran itu tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Karena pahala kesabaran itu adalah tanpa dihitung-hitung. Sebagaimana kita berpuasa itu adalah kesabaran yang didahulu, yang ditanjolkan, maka pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Al-Karim halaman 467 surah Ghafir mulai ayat 1 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Amin. Yang harkat yang berdiri itu mat tabi'i, artinya panjangnya hanya satu alif. Jadi hamim sama dengan yasin. Yasin bukan iyanya pendek biasa, panjang biasa, tapi sinnya yang panjang. Tapi sering orang mengatakan iyanya yang panjang, yasin. Salah, keliru, terbalik. Jadi iyanya yang panjang biasa, sinnya yang panjang terbalik, teman. Sama dengan ini. Tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. Tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi. La ilaha illahu ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. كذبت قبلهم قوم نوح وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب.
Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب Itu tanda mim, ada huruf mim kecil di dalam Al-Quran itu, di dalam mushaf Al-Quran itu ada tanda dua mim, ada mim dua kali, ada mim tanda dua mim, bentuknya dua. Yang ke samping, ekornya yang ke samping, yang ke samping itu tanda mat waqaf, tanda waqaf lazim, artinya wajib berhenti di situ. Tapi mim yang ekornya ke bawah itu tanda iklab, diwajib berhenti di situ. Karena demikian maka di sampingnya itu ada tulisan waqaf lazim. Waqaf lazim itu waqaf yang wajib berhenti. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ويؤمنون به ويغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن وعدتهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. Mumpung ketemu, ini ada yang perlu dijelaskan. Sesungguhnya beberapa kesempatan terdahulu sudah pernah saya jelaskan. Cuma untuk mengingatkan saja. Ada nin, kemudian ada non kecil. Ada ya Pak? Ya. Jadi itu dibaca ada ninil lati. Ketika non kecil itu dibaca, itu nonnya tidak tanwin lagi. Karena hakikat tanwin itu adalah non mati di akhir kalimat secara bacaan, tetapi tulisannya tidak. Jadi non sakinatun talhaqu fi akhiril kalimati lafdhan la khattan. Jadi tanwin itu pengertiannya adalah non mati adenin. Ini tanwin adenin. Hakikatnya begini, adenin. Salah kan bacaannya? Ya. Adenin sama dengan ini tanwin. Tapi di dalam tulisan saja, di dalam bacaannya saja ada non mati di sini. Di dalam tulisannya tidak ada non mati, tidak ada non mati di sini. Tapi dalam bacaannya, suaranya ada non mati. Lafdon, la khoton, bukan dalam tulisan. Nah, ketika ini bertemu dengan al, kemudian sini ada non kecil. Ad ninil, ini dihidupkan. Ad ninil lati. Jadi tanwin ini, non ini pindah ke sini.
Adninil ladzi. Adninil ladzi. Begitu tanwin. Dilanjutkan. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim kita buka halaman 329. Surah Al-Anbiya ayat 85. Halaman 329 Surah Al-Anbiya ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa Ismaila ini wawu waqaf namanya. Wawu untuk menyambung satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Untuk menyambung pembicaraan pada ayat 85 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena demikian, maka wawunya ini memiliki makna wadkur qissata Ismaila ila akhir. Dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, serta ingatkan semua manusia Ismaila kepada kisah Ismail. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ayat 85 dan 86 ini, ingin saya sampaikan keterangan saya, ingin saya tambahkan terhadap keterangan saya pada kajian terdahulu tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam, khususnya yang berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Kenapa perlu saya tambahkan? Karena seorang Nabi dan Rasul itu memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz. Di dalam akidah 50, di dalam aqaid 50, aqaid 50. Itu sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Jadi untuk Allah saja sudah 41. 41 tinggal 6. 41 tinggal 9 ya. Tinggal 9. Nah, yang 9 ini dibagi kepada para nabi dan rasul. Yang 4 merupakan sifat wajib bagi nabi dan rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatana. Ini anak-anak masih sudah tahu tahun udah anak-anak terhadap aqaid 50 ini. Mudah-mudahan di sekolahnya diajarkan. Di sini juga
karena waktunya yang sempit sehingga tidak bisa sampai ke sana. Makanya saya minta pada wali santri hari Minggu itu supaya datang, karena hari Minggu longgar sehingga bisa saya sampaikan hal-hal yang justru menjadi kewajiban. Kembali kepada sifat-sifat wajib para nabi, ada 4: sidik, amanat, tabligh, fatona. Kemudian ada sifat yang mustahil bagi nabi dan rasul, yaitu ada 4 juga: kidib, khianat, kitman, balada. Kidib, bohong, muhal bagi rasul itu bohong. Khianat, curang, muhal bagi rasul itu berbuat curang. Kitman, menyimpan apa yang disampaikan oleh Allah, menyimpan, menyembunyikan, tidak disampaikan pada umat, itu mustahil. Balada, bodoh, tidak mungkin, mustahil bagi para nabi dan rasul itu bodoh. Itu yang sifat yang wajib 4, kemudian yang mustahil 4, kemudian ditambah 1 lagi sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul 1. Nah, 9 ditambah 41, aqaid 50. Jadi wajib bagi Allah 20 mustahil 20, kemudian jaiz 1, 41 wajib bagi rasul 4, kemudian mustahil bagi rasul 4 juga, kemudian jaiz bagi rasul 1, 9. Nah, 41 tambah 9, 50. Jadi disebut aqaid zakat. Nah, kalau yang jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu bagi Allah itu jaiz. Misalnya menjadikan si A pintar misalnya, atau bodoh, itu jaiz bagi Allah. Artinya tidak bisa dipaksa-paksa Allah melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kehendaknya. Nah, sedang yang untuk yang jaiz untuk para rasul, a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsin kal maradil khafif. Ini sifat jaiz bagi para rasul. Sifat jaiz bagi para rasul itu adalah sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi yang bisa dimiliki oleh manusia. Apa? Sakit, kesel, capek-capek. Itu kan sifat-sifat manusiawi. Bagi Rasul dan bagi Nabi itu boleh terjadi begitu. Jadi al-a'radul basyariyatul lati, sifat-sifat yang manusiawi yang tidak sampai menurunkan derajat para Nabi dan Rasul itu pada kekurangan. Seperti kalmarodil khafif, seperti sakit yang ringan, lengan, capocap, itu mungkin bagi Nabi dan Rasul. Tapi yang terjadi pada Nabi Ayub bukan penyakit yang ringan sampai diusir oleh kaumnya, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana terhadap Nabi Ayub itu? Kan menjadi apa? Menjadi masalah yang perlu kita tarikan jawabnya. Katanya yang jaiz bagi
para nabi itu adalah sifat manusiawi yang tidak sampai merendahkan kenabiannya, tidak sampai mencederai kerasulannya. Kalau sampai diusir oleh kaumnya kan berarti apa ya? Dihina seorang nabi dan rasul. Padahal itu rasul Allah. Jawabnya adalah karena penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu bukan penyakit biasa. Terus penyakit apa? Penyakit karena tiupan setan, ditiupkan hidungnya, kemudian Nabi Ayub itu sakit. Zahiran wa batina, sakit lahir dan batin, kecuali hati dan lisannya yang tidak sakit. Itu bisa dilihat dalam ayat surah Shad ayat 41 Pak Guru. Idnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa adzab. Surat Shad ayat 41. Ya, idnada coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur abadana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbim wa adab. Terjemahnya artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Itu. Jadi karena tiupan setan bukan penyakit-penyakit biasa. Jadi setan yang berulah di situ. Karena Nabi Ayub itu nabi yang yang dermawan, banyak kebaikan-kebaikannya, kemudian ibadahnya luar biasa. Itu digoda oleh setan. Ditiup melalui hidungnya, kemudian jadi sakit semuanya, lahir dan batinnya sakit, kecuali dalam tafsir Sahih sebutkan kecuali hati dan lisannya yang tidak sakit. Karena demikian berpikirnya tetap normal, kemudian lisannya berbicara tetap normal, sehingga tidak hilang keseimbangan. Walaupun harta bendanya kemudian hilang, musnah, kemudian fisiknya sakit, lahir batin, tidak sampai hilang keseimbangan. Tetap ada kesabaran yang luar biasa di situ. Walaupun oleh kaumnya sampai diusir kan. Jadi jawabnya ketika dikaitkan dengan sifat yang jahit bagi para rasul itu adalah datangnya sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan. Sesuatu yang manusiawi yang bisa dimiliki oleh manusia tetapi tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan dan keagungan para rasul itu. Itu jawabannya. Jadi bukan sakit-sakit biasa. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Pak Guru sebut urkut biri jelika hada muhtasalum baridun wa syarab. Iya betul. Ya. Coba baca itu. Utukur biri jelika hada muhtasalum baridun wa syarab. Artinya Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dengan air yang memancar dari hentakan kaki Nabi Ayub itulah kemudian sembuh total seketika. Insyaallah. Itu menunjukkan bahwa bukan penyakit biasa. Bukan penyakit biasa. Jadi urkut biri jelika hada muhtasalun baridun wa syarab. Jadi kamu minum dengan air itu nanti hentakkan dari kamu. Kemudian mandi dengan air yang memancar itu sekilas kemudian sembuh. Kalau ada sampai sekarang kira-kira tidak laku dokter itu. Tidak laku dokter itu. Kalau dihentakkan. Baik Bapak, itu jawaban dari pertanyaan besar. Kenapa Nabi Ayub sakit seperti itu? Kan mencederai kerasulannya. Kan begitu. Padahal sifat yang jahil bagi Rasul hanya sifat-sifat manusiawi yang wajar, tapi tidak sampai menurunkan status kerasulannya, gengsinya, kehormatannya, kemuliaannya. Tapi bagi Nabi Ayub luar biasa penyakitnya. Ternyata penyakit itu bukan penyakit biasa, tapi penyakit karena diulah-ulah oleh setan.
seperti ayat yang disebutkan dalam surah Shad ayat 41 itu tadi. Baik. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kepada kisah Nabi Ismail wa Idris dan kisah Nabi Idris wa dzal kifl dan kisah Nabi dzal kifl. Kullun minas salihin. Semuanya itu minas salihin, termasuk orang-orang yang minas sabirin. Semuanya itu termasuk orang-orang yang sabar. Menarik untuk kita bicarakan di dalam ayat ini yang disebut Nabi Ismail. Nabi Ismail untuk menyambungkan kisahnya dengan Nabi Ayub. Kalau tadi disebutkan bahwa Nabi Ayub itu diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kaki, Nabi Ismail juga menghentakkan kaki sampai memancar air Zam-Zam. Ini korelasinya. Kenapa Nabi Ismail ini disebutkan lebih dulu? Padahal dari segi urutan nabinya, Nabi Nabi Idris dan Nabi Dzulkifl lebih dulu. Mestinya kan Nabi Idris, Nabi Dzulkifl disebut Nabi dulu. Tapi Nabi Ismail disebutkan lebih dulu oleh Allah karena untuk menyesuaikan, mengkorelasikan, menghubungkan dengan kisah Nabi Ayub. Di mana letaknya? Nabi Ayub diperintah untuk menghentakkan kaki oleh Allah. Urkud birijlik, hentakkan kaki kamu sehingga memancar air. Nabi Ismail juga begitu. Ketika masih bayi, kakinya itu ketika umminya cari air, ini kakinya minta hentakkan. Akhirnya di tempat hentakan kaki Nabi Ismail yang masih bayi itu, kemudian memancar air untuk diminum oleh ibunya dan oleh Nabi Ismail untuk kesegaran dia. Itu yang sampai sekarang masih menjadi saksi sejarah, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang terbersih seluruh dunia. Jadi air yang disuling begitu canggihnya, caranya milagros, itu bersih, sehingga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Walaupun harganya dalam satu botol itu kira-kira 35.000 kalau tidak naik. Satu botol. Itu air Zam-Zam jauh lebih bagus kualitasnya dibanding dengan air milagros itu. Dan air itu ya, kalau tidak steril, itu dalam waktu lama kalau disimpan misalnya sampai 1 bulan, itu lumutan keluar lumutnya, ya kan? Keluar lumutnya. Tapi air Zam-Zam sampai bertahun-tahun disimpan tidak akan keluar lumut apa-apa. Sudah diadakan penelitian oleh para ahli, terkagum-kagum dengan air Zam-Zam. Tanpa ada proses mesin luar biasa. Milagrosnya ada mesin, masih pakai mesin. Dan air-air untuk pengobatan itu kan pakai mesin untuk mensterilkan. Tapi air Zam-Zam tanpa peralatan, tanpa proses mesin. Itu karena hentakan. Ini korelasi yang pertama. Jadi karena Nabi Ayub menghentakkan kaki juga sehingga memancarkan air, Nabi Ismail juga menghentakkan kaki sampai memancarkan air Zam-Zam. Itu korelasi yang pertama. Korelasi yang kedua adalah kesabarannya. Nabi Ayub begitu sabarnya ditimpa ujian begitu beratnya. Nabi Ismail juga begitu sabarnya ketika setelah umur belasan tahun, kemudian abahnya Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi, di mana mimpi para rasul itu adalah wahyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni adbahuka fandur madza tara. Surat apa itu? Surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, setelah Nabi Ismail itu sampai pada usia bisa ikut abahnya dalam kegiatan-kegiatan, misalnya berdagang, ikut. Berarti sudah bisa diajak-ajak bekerja. Qala Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anak sayang, anakku sayang, inni adbahuka fandur madza tara. Inni ara fil manami, aku bermimpi di dalam tidurku, adbahuka, menyembelih kamu. Bagaimana jawabnya Nabi Ismail? Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu anakku? Kata Nabi Ibrahim, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar,
laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minats sabirin. Aba akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail ketika masih usia belasan sudah ditawari akan dibunuh, tapi jawabannya kalau memang itu perintah Allah, Aba silakan laksanakan. Fa'al. Bagaimana? Gimana? Falamma balang fa'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau anak sekarang diberitahu begitu, kamu Pak, kan kamu sudah lebih dulu mah hidup, kok saya? Tapi Nabi Ismail tidak. Coba bayangkan umur belasan bisa menjawab seperti itu. Itu apa artinya? Bahwa Nabi Ibrahim sejak kecil, sejak ini sudah mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu selalu menggantungkan kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail patuh kepada Allah dan juga patuh pada kedua orang tuanya. Gara-gara karena pendidikan sejak dini. Ada ketemu belum? Tidak ketemu. Ya, ayatnya belum lupa saya. Cuma yang jelas dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sholihin. Nah, ini rahasia atau alasan kenapa Nabi Ismail disebut namanya pertama kali dalam ayat ini, karena dua korelasi ini. Ada karena disesuaikan dengan sama-sama sabar, kemudian yang kedua sama-sama ada peristiwa menghentakkan kaki sehingga memancar air. Paham Bapak itu ya? Ini ilmu yang dibahas dan dianalisa oleh para mufassir. Ya sudah, nanti kita ketemu juga Pak Guru nanti di surah As-Saffat. Wa idris wa dzil-kifl kullum minas sabirin, mereka semua minas sabirin termasuk orang-orang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, karena sabar maka kami beri pahala kesabaran itu tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Karena pahala kesabaran itu adalah tanpa dihitung-hitung. Sebagaimana kita berpuasa itu adalah kesabaran yang didahulu, yang ditonjolkan, maka pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalnahum, dan kami masukkan juga kepada mereka fi rahmatina, di dalam rahmat kami, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum minas sholihin, innahum sungguh mereka minas sholihin, termasuk orang-orang yang saleh. Di pelajaran bagi kita yang berkaitan dengan pendidikan anak, ketika Nabi Ismail dalam waktu usia sekitar 11 tahun lah mungkin kira-kira, itu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi, di mana dalam mimpi itu diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Nah, itulah Bapak-bapak kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dalam kontekstual kehidupan kita di rumah tangga, kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bisa menyerap hikmah yang dikaji dalam ayat-ayat tafsir Al-Quran ini. Baik, kita berdoa dulu. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati
فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآله وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله يا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي